Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Aziza, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis melalui Model Problem Based Learning MUPEL IPA materi gaya menggunakan platform Zoom pada siswa kelas 4. Latar belakang penelitian tindakan kelas ini yaitu masih banyaknya pembelajaran IPA yang menggunakan metode ceramah menyebabkan siswa kurang aktif dan kurang termotivasi dalam belajar, dan juga menyebabkan siswa kurang memahami konsep. Dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru kelas 4 di SD Negeri 2 Jatisaba, siswa kurang memiliki kemampuan berpikir kritis. Hanya beberapa siswa saja yang mengangkat tangan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, dengan dibuktikan dari rendahnya nilai siswa materi gaya yang di bawah KKM sebanyak 71% dan di atas KKM sebanyak 29%. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah di penelitian tindakan kelas ini yaitu apakah melalui model problem based learning dengan menggunakan platform Zoom dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis MUPEL IPA materi gaya pada siswa kelas 4 SD Negeri 2 Jatisaba tahun pelajaran 2020-2021. Yang ketiga ada tujuan masalah. Tujuan masalah dalam penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui model problem based learning pada MUPEL IPA materi gaya menggunakan platform Zoom pada siswa kelas 4 SD Negeri 2 Jatisaba pada tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya ada manfaat. Di sini ada 3 bagi guru, bagi siswa, dan bagi sekolah. Kajian pustaka. Yang pertama ada kajian teoritis, yaitu berpikir kritis. Menurut Robert Ennis tahun 1995, dalam Adun Rusiana ada 12 indikator kemampuan berpikir kritis yang dikelompokkan menjadi 5 aspek kemampuan berpikir kritis, yaitu yang pertama memberikan penjelasan yang sederhana, yang kedua membangun keterampilan dasar, yang ketiga menyimpulkan, yang keempat memberikan penjelasan lanjut, dan yang kelima mengatur strategi dan taktik. Kajian teoritis yang kedua ada model problem based learning. Model problem based learning ini yaitu sebuah pendekatan pembelajaran yang berusaha menerapkan masalah yang terjadi dalam dunia nyata sebagai sebuah konteks bagi para siswa dalam berlatih bagaimana cara berpikir kritis dan mendapatkan keterampilan dalam pemecahan masalah. Kajian teoritis yang ketiga, di sini peneliti menggunakan aplikasi Zoom karena pada pandemi COVID-19 ini pembelajaran menggunakan pembelajaran daring, tidak boleh bertatap muka secara langsung di sekolahan. Aplikasi Zoom ini adalah aplikasi tatap muka virtual yang memudahkan guru mengontrol siswa dalam proses pembelajaran. Ada kajian empiris. Kajian empiris di sini peneliti mencantumkan 3 penelitian yang relevan. Yang pertama dari Octaveri tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan model problem based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 1 Campago Impuh. Ada Ulandari Wiwi. Penelitian ini bahwa pembelajaran IPA dengan menggunakan metode problem based learning pada materi gaya berhasil diterapkan dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketiga ada Makbulo Sofiah, membuktikan bahwa ada peningkatan pada setiap siklus yang sudah disesuaikan dengan indikator berpikir kritis melalui penerapan model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kondisi awal yang ditemukan yaitu guru belum menggunakan model problem based learning yang mengakibatkan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. Setelah mengetahui kondisi awal, akan dilakukan tindakan. Tindakan di sini yaitu guru menggunakan model problem based learning dalam pembelajaran IPA, khususnya materi gaya, dengan 3 tindakan. Tindakan ke-1 siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Setiap siklusnya ada 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Setelah dilakukan tindakan, ditemukan kondisi akhir, yaitu diduga penerapan model problem based learning dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini yaitu yang pertama, subjek penelitian, siswa kelas 4 yang berjumlah 18 anak.
Tempat dan waktu penelitian di SD Negeri 2 Jati Sabah mulai bulan Februari 2021 sampai Juni 2021. Selanjutnya di sini peneliti menggunakan desain penelitian dari model kemis yang terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya ada data dan teknik pengumpulan data, sumber data dari guru dan dokumen. Selanjutnya teknik pengumpulan di sini menggunakan tes dan wawancara yang tidak terstruktur. Teknik analisis data dalam penelitian ini ada 5, yaitu yang pertama menghitung jumlah skor peroleh dari soal pilihan ganda dengan ketentuan berikut. Skor 1 untuk jawaban benar, skor 0 untuk jawaban salah. Yang kedua ada menghitung nilai. Di sini dengan rumus skor peroleh dibagi jumlah skor maksimum dikalikan 100. Lalu menghitung nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis secara keseluruhan dengan menggunakan rumus jumlah skor setiap siswa berpikir kritis dibagi jumlah siklus. Dan yang keempat, melihat ketuntasan nilai setiap siswa. Jika lebih dari 63 maka tuntas, jika nilai kurang dari 63 maka tidak tuntas. Dan yang terakhir, menghitung persentase ketuntasan dengan menggunakan rumus rata-rata setiap siswa dibagi rata-rata keseluruhan siswa dikalikan 100. Setelah memperoleh hasil persentase dari kemampuan berpikir kritis, lalu digolongkan ke dalam beberapa kategori. Ada 5 kategori. Yang pertama, sangat kritis. Rentangnya 81% sampai 100%, kritis 61% sampai 80%, cukup kritis 41% sampai 60%, kurang kritis 21% sampai 40%, dan tidak kritis 0% sampai 20%. Hasil penelitian tindakan kelas ini diperoleh setiap siklus dari siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 itu meningkat dengan rata-rata kondisi awalnya itu 50,58, di siklus 1 meningkat menjadi 58,37 dengan target 55. Siklus kedua meningkat lagi, yang tadinya 58,37 meningkat ke 71, target 63. Selanjutnya di siklus 3 meningkat 61,13 dengan target 75 dengan kategori sangat kritis. Persentase kondisi awal dapat dilihat yaitu ada 29%, siklus 1 41%, siklus 2 75%, dan siklus ketiga mendapatkan hasil persentase 82%. Jadi kesimpulannya dari siklus 1, siklus 2, siklus 3 dalam penelitian ini meningkat. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian di sini yaitu memiliki beberapa. Yang pertama ada koneksi internet yang tidak stabil, banyak siswa yang belum memiliki handphone, kuota internet boros, waktu yang terbatas dalam kegiatan daring. Kesimpulannya, peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 materi gaya di SD Negeri 2 Jati Sabah dapat diupayakan melalui model problem-based learning dengan langkah-langkah orientasi siswa kepada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kedua, model problem-based learning ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir yang sudah dapat dilihat di hasil penelitian di tabel. Setiap siklus itu meningkat. Pada siklus 1 diperoleh nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa sebesar 58,37. Hasil terus meningkat di siklus 2 sebesar 71,76 dan di siklus 3 sebesar 81,13 dengan kategori sangat kritis. Dan yang terakhir ada rekomendasi. Berdasarkan keterbatasan peneliti, maka peneliti memberikan saran yang dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, mencari sinyal yang terbaik untuk dapat mengikuti pembelajaran daring. Yang kedua, siswa yang tidak memiliki handphone bisa ikut bergabung dengan siswa lainnya. Dan yang terakhir, membuat materi seefek mungkin agar materi dalam pembelajaran daring mudah dipahami
sehingga bisa mengefektifkan waktu yang ada. Cukup sekian pemaparan hasil penelitian tindakan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.